Aparat kepolisian Satreskrim Polresta Yogyakarta meringkus komplotan pembuat SIM palsu yang diproduksi secara berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain. Dalam sebulan, keuntungan yang diraup para pelaku mencapai 50 juta rupiah. Delapan orang yang merupakan komplotan pembuatan SIM palsu diringkus aparat kepolisian Satreskrim Polresta Yogyakarta di salah satu hotel di Yogyakarta. Pembuatan SIM palsu telah dilakukan para pelaku selama setahun terakhir dengan meraup keuntungan mencapai 50 juta rupiah per bulan. SIM palsu yang dibuat juga beragam, mulai dari SIM C, SIM A hingga SIM B2 umum. Modus para pelaku dengan memasang iklan di media sosial untuk mencari korban yang akan membuat SIM. Terbongkarnya pembuatan SIM palsu ini setelah petugas berpura-pura akan membuat SIM dengan mengirimkan persyaratan sesuai pada iklan di media sosial. Setelah SIM jadi, salah satu pelaku yang mengantarkan SIM langsung diringkus dan dikembangkan hingga petugas menangkap 8 pelaku lainnya. Para pelaku ini telah beroperasi selama 1 tahun, yang mana mereka bisa membuat atau memproduksi SIM palsu tersebut sebanyak 10 sampai 15 SIM per harinya. Adapun sasaran mereka yaitu masyarakat di luar Pulau Jawa, di daerah Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Biayanya itu dari 650.000 sampai 1.500.000. Untuk mengelabui petugas, produksi SIM palsu dilakukan berpindah-pindah setiap 2 minggu dari satu hotel ke hotel lain. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi selidiki kasus penganiayaan yang dialami karyawan artis Zaskia Diameka. Polisi telah periksa sejumlah saksi serta rekaman CCTV. Kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Diameka, Faisal, yang terjadi di Jalan Raya Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari Senin lalu, kini diselidiki polisi. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi, termasuk korban. Polisi menelusuri kamera pengawas di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat keamanan, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah dilakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang, berikut korban yang melapor ya. Sebelumnya, Faisal, karyawan Zaskia Diameka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pickup tertabrak kereta api hingga terseret sejauh 800 meter di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 2 orang yang berada dalam pickup meninggal dunia di lokasi. Sebuah pickup ringsek tertabrak kereta api Tawang Jaya Premium tujuan Jakarta Semarang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mobil dikemudikan Jahudin, warga Losari dengan penumpang bernama Sigit. Keduanya meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di kepala dan tubuh. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian jatuh pingsan melihat jasad korban. Kecelakaan bermula ketika pickup hendak melintas dari arah perkampungan menuju jalur Pantura.
Diduga pengemudi kurang berhati-hati dan nekat melintas saat kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil tertabrak kereta hingga terseret sejauh 800 meter. Perjalanan KA Tawang Jaya Premium sempat terhenti hampir 1 jam sebelum akhirnya kembali berjalan setelah pergantian lokomotif. Karena lokomotif mengalami kerusakan, dan ini di hangernya itu di bawah lokomotif gitu ya, dan pengereman gitu ya, pengereman. Dari karena mengalami kerusakan lokomotif dilakukan penggantian lokomotif dari tipe lokomotif Cirebon. Kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon untuk keperluan visum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, AA News melaporkan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai guru tewas terlindas truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Korban terpental dari sepeda motornya hingga terjatuh ke kolong truk. Pinggir. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak di jalan usai tertabrak truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak di arah belakang. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak dari belakang. Saat kecelakaan, korban dalam perjalanan ke sekolah untuk mengajar. Dari keterangan warga, pengendara motor itu diduga hilang kendali saat melalui kondisi jalan bergelombang. Motor oleng dan terjatuh saat sebuah truk muncul dengan kecepatan tinggi. Kalau melihat di videonya dia ada di posisi ban depan. Iya. Oke. Kalau kejadian kayak gini sering di sini, Bang? Kejadian sering tapi belum pernah makan korban. Oh, baru iya. kali ini. Baru gini makan korban. Tabrakan yang namanya tabrakan sering lah ya. Iya. Sementara itu, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, truk sampah tersebut langsung diamankan petugas kepolisian. Sementara sang supir langsung dimintai keterangan di Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, News melaporkan. Sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Lebih dari 20 warga Israel terluka. Sindo Malam segera kembali. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News.